Eh, Tentang manusia bunian ini adalah nostalgia masa kecil saya yang sangat menggelitik. Saya lahir di kampung yang sangat religius, tetapi religiusnya itu sangat dekat dengan budaya tradisional, di mana ritual-ritual tradisional seperti ketika menanam padi atau panen itu harus ada ritual memberikan sesuatu dulu kepada Dewi Sri dan lain sebagainya. Ada juga peristiwa-peristiwa anak-anak kecil tiba-tiba hilang, lalu ditemukan di satu tempat yang tidak mungkin anak kecil itu ke situ, gitu. Lalu saya juga tanpa disadari saya sudah bersentuhan dengan makhluk metafisik itu sejak kecil. Ya, saya pernah bertemu dengan sosok yang tidak ada wajahnya, ya, tapi waktu itu saya berpikir itu adalah paman saya, gitu. Jadi saya bertemu dengan sosok itu karena ibu saya menyuruh bertemu dengan temui paman, gitu. Dan ternyata ada satu orang laki-laki sedang duduk di halaman sebuah rumah dalam keadaan remang-remang. Saya deketi, saya panggil, dia nengok, ternyata nggak ada wajah, gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi rumahnya dekat hutan. Ya, rumah saya itu dulu kampung saya itu boleh dibilang di tengah rimba. Ya, di tengah rimba, pohon durennya aja sebesar-besar rumah itu, yang puluhan orang ngumpet di akarnya nggak kelihatan. Kemudian sering juga saya beberapa kali bertemu dengan makhluk-makhluk semacam itu. Bahkan sampai sekarang saya masih sangat ingat, masih melekat di pendengaran saya dan saya bisa menirukannya. Itu suara ketawa kuntilanak yang asli menurut saya, gitu. Asli, karena waktu kecil saya tinggal tidur itu di langgar. Rata-rata orang kampung tidur, gitu. Tapi waktu itu teman-teman semuanya sedang keluar, ada tontonan di kampung lain, saya nggak ikut. Tapi ketika jam-jam 2-an itu saya melihat ada beberapa orang pemuda yang baru pulang dari ngapel ke rumah perempuan, masuk hutan gitu. Di depan langgar itu ada pohon mangga bacang besar, dan saya mendengar suara ketawa yang menggetarkan itu sampai pemuda-pemuda itu berlarian, berhamburan masuk langgar, langsung mereka tidur sama-sama. Dan salah satu tradisi yang melekat di kampung saya adalah mendongengi anak kecil sebelum tidur. Salah satu dongeng yang paling melekat dalam kehidupan saya adalah dongeng tentang manusia bunian.